Sahabat, kita berjumpa kembali hari ini tanggal 14 Maret 2021. Setelah beberapa hari yang lalu saya membahas tentang Sabellianisme atau Oneness Pentakostal, yaitu ajaran yang menyimpang dari Alkitab, yang mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh itu adalah Yesus. Nah, kali ini saya akan membahas penyimpangan yang lain yang meyakini bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh, ketiga pribadi ini adalah Allah, ya, yang sering kita kenal dengan Tritunggal. Memang kita tidak bisa mengingkari bahwa Tritunggal sangat dominan dalam dunia kekristenan. Mayoritas bahkan pengikut Kristen yang menyatakan diri sebagai Kristen itu berpandangan Tritunggal. Tetapi mayoritas itu tidak menentukan benar tidaknya sesuatu, ya. Ukuran kebenaran kita adalah jelas, yaitu sesuai dengan Alkitab. Ya, lebih fokus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Itulah standar kebenarannya. Jadi saya akan membahas ajaran Tritunggal yang menyimpang dari kebenaran. Ada hal yang aneh terjadi. Ya. Saudara coba perhatikan, ada dua hal yang kalau dua hal ini ditanyakan kepada semua orang Kristen, saya rasa hampir 100% orang Kristen percaya akan dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, Allah itu maha besar sehingga manusia siapapun tak mampu memahami Allah. Itu poin pertama yang saya rasa hampir 100% orang Kristen mempercayai hal itu. Ya, Allah itu maha besar sehingga tak ada manusia yang mampu memahami Allah. Yang kedua, orang Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau Anda tanyakan pertanyaan kedua ini kepada orang Kristen, pasti jawabannya ya. Ya. Jadi ada dua poin yang hampir semua orang Kristen menjawab dengan ya, yaitu Allah itu maha besar sehingga tak mampu orang memahami Dia. Dan yang kedua, orang Kristen percaya kepada Yesus. Nah, hal yang paling memprihatinkan adalah walaupun kedua hal itu diucapkan, diakui secara ucapan, mereka mempercayai hal itu, faktanya tentang Allah mereka mengingkari hal ini. Ya. Allah yang maha besar itu ternyata diformulasikan sedemikian rupa sehingga itu menjadi bentuk bahwa mereka sebetulnya mampu memahami tentang Allah karena sudah mampu membuat formula. Ya. Yang kedua, katanya mengaku kepada Yesus itu percaya kepada Yesus. Faktanya ketika Yesus mengajarkan tentang Allah tidak dipercayai. Ya, ketika Yesus mengajarkan tentang Allah itu nyata jelas tertulis di Yohanes 17 ayat 3. Anda sebaiknya membaca. Yohanes 17 ayat 3 menuliskan bahwa Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Dan tidak berhenti sampai di situ, Yesus juga menegaskan bahwa dirinya adalah utusan Allah, utusan Bapa. Tetapi Trinitarian menjelaskan, ya kalau kita tuliskan ulang, kita redaksikan ulang, menjadi Bapa itu bukan satu-satunya Allah yang benar, karena masih ada yang lain selain Bapa. Ya. Kemudian Yesus yang mengaku sebagai utusan Allah diorbitkan sebagai Yesus itu juga Allah. Jadi ajaran Yesus menjelaskan Bapa satu-satunya Allah yang benar, tetapi para Trinitarian, yaitu yang mempercayai Tritunggal, justru menegaskan bahwa Bapa itu bukan satu-satunya Allah yang benar, karena masih ada yang lain, ya kan? Nah, di sisi yang lain ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah, ya seharusnya dipercayai.
Tetapi gantinya mempercayai ucapan Yesus, para Trinitarian ini justru mengatakan Yesus juga Allah. Jadi tidak percaya sama omongannya Yesus ini. Jadi itulah keprihatinan yang besar yang saya rasakan. Ya, saya ikut prihatin kenapa? Karena dulu saya juga begitu. Saya juga tidak mampu memahami hal itu sehingga saya dulu juga Trinitarian. Tetapi syukur kepada Allah, akhirnya saya mengerti bahwa itu salah dan saya pun berubah menjadi seperti saat ini. Nah, saudaraku, Yohanes 17 ayat 3 itu menyajikan pesan, kalau di dalam persamaan matematika itu, yang tidak ada variabelnya. Pesan yang disampaikan oleh Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu semuanya konstanta. Ya, maksudnya begini. Kalau dianalogikan dengan kalimat matematika, pernyataan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu seperti 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi sudah jelas. Tidak ada variabelnya. Variabel itu kan biasa ditulis dengan X atau Y. Ya. Kalau ada variabelnya itu misalnya 1 tambah X sama dengan 3. Nah, X itu berapa? Nah, itu baru ada variabelnya. Nah, kalau ada variabelnya, maka pantas untuk dicari caranya untuk menemukan variabel itu nilainya berapa. Tapi kalau persamaan itu sudah konstanta semua, maka pilihan yang tersisa hanya tinggal mau percaya atau tidak. Begitu. Jadi kalau Yesus katakan Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, maka apakah ada Allah lain selain Bapa? Ya pasti tidak ada, ya kan? Itu sudah jelas. Kalau ada yang bilang si A atau si B atau si C atau si D itu adalah Allah, padahal A, B, C itu bukan Bapa, ya pasti itu keliru. Jadi sudah jelas Bapa satu-satunya Allah yang benar. Itu berarti tidak ada yang lain lagi selain Bapa. Nah, kalau teman-teman Trinitarian mengatakan Yesus itu juga Allah, Roh Kudus itu juga Allah, padahal Yesus itu bukan Bapa dan Roh Kudus itu juga bukan Bapa, maka sudah pasti tidak ada peluang kebenaran dalam pernyataan itu. Kecuali memang sekalian aja mereka ingkari bahwa mereka percaya kepada Yesus. Sudah bilang aja terus terang, sudah tidak percaya pada Yesus, mau buat formulasi sendiri. Nah, itu terserah. Tapi kalau mengaku percaya kepada Yesus, tetapi kemudian membuat klaim bahwa Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah, mereka 3 pribadi itu adalah Allah. Nah, ini benar-benar tidak ada peluang kebenarannya, yaitu sudah pasti salah. Jadi Yesus Kristus yang katanya dipercayai itu mengajarkan Allah itu tunggal, monos, yahid, yaitu Bapa. Jadi itu sudah final, tidak ada yang lain lagi gitu. Bahkan tentang Yesus dirinya sendiri mengatakan, aku ini utusan Bapa. Jadi Yesus itu bukan Allah. Sudah itu titik, tidak ada komanya lagi. Sudah clear, benderang. Tidak ada variabelnya. Kalau memang mau nekat memaksakan Allah itu bukan tunggal tapi Tritunggal, ya seharusnya akui saja bahwa pernyataan Yesus itu salah begitu. Itu lebih fair, ya. Nah, jadi kalau saya membahas Tritunggal, sama sekali tidak ada kemungkinan Tritunggal itu benar. Kalaupun sekarang saya akan membahas itu hanya sekedar mencari tahu di sini loh letak kesalahannya Tritunggal. Nah, maksudnya begitu. Saya akan tunjukkan di manakah letak kesalahan penganut Tritunggal itu. Letak kesalahan doktrin Tritunggal itu, ya. Begini. Kalau saya buat analogi, tadi kan Tritunggal itu berkata Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Padahal Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, ya. Mereka pribadi yang berbeda, tetapi karena satu hakikat yaitu hakikat Allah,
maka disebut Allah itu hanya satu. Nah, kalau saya analogi, itu seperti ini. Jadi saya menikahi 3 orang gadis secara bersamaan. Si A, si B, si C. Kemudian karena 3 gadis ini hakikatnya mereka semua adalah manusia, maka saya berkata istri saya itu cuma 1. Ya. 3 pribadi istri saya itu seimbang dengan Allah itu 3 pribadi. Lalu karena hakikatnya sama-sama Allah, maka Trinitarian mengatakan Allah itu 1. Nah, demikian juga karena ketiga istri saya itu hakikatnya adalah manusia, maka saya juga bilang istri saya 1. Ya. Kalau Trinitarian mengatakan mereka adalah monoteis, maka saya juga mengatakan bahwa saya dengan menikahi 3 orang, berarti saya tetap dianggap sebagai monogami, pelaku monogami. Nah, ini kan ngaco namanya. Ini kesimpulan teori yang tidak karuan. Nah, kenapa saya katakan teori? Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Jadi Tritunggal itu muncul karena formulasi yang dibuat oleh manusia. Nah, karena formulasi itu dibuat oleh manusia, maka formulasi itu boleh diuji. Dan salah satu ujiannya adalah apakah teori itu mampu diberlakukan secara konsisten. Nah, ketika teori itu tidak mampu diberlakukan secara konsisten, itu salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa teori itu keliru. Jadi formulasi Allah Tritunggal yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada 3 pribadi yang berbeda, tetapi tetap satu Allah, itu terbukti keliru. Ya, dengan analogi sederhana saja sudah nampak kekacauannya. Belum lagi teori itu secara tegas menabrak, mengingkari apa yang dinyatakan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan Bapa satu-satunya Allah yang benar, nah Trinitarian malah mengatakan Bapa bukan satu-satunya Allah yang benar, masih ada Allah Anak, masih ada Allah Roh. Nah, ini kan pengingkaran terhadap kebenaran. Jadi, saudaraku, saya tidak ingin membahas yang terlalu rumit, ya. Tetapi sebaiknya ini adalah hal yang mendasar. Dan hal yang mendasar ini hal yang sangat mudah dipahami. Nah, kalau hal yang mudah dipahami saja disalah artikan, disalah mengertikan, bagaimana mau membahas hal yang lebih rumit lagi? Maka tentu akan semakin kacau teorinya. Jadi sekali lagi, pernyataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu sudah amat sangat jelas, di mana tidak memberikan peluang kebenaran kepada doktrin Tritunggal. Kalaupun doktrin Tritunggal itu sekarang menjadi mayoritas, tetapi itu adalah mayoritas yang keliru. Dan mayoritas sama sekali tidak bisa menjadi jaminan kebenaran. Kebenaran itu ada di ajaran Yesus, bukan pada pandangan mayoritas. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Shalom.